Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah panasnya isu ijazah palsu Presiden Jokowi, muncul sosok Ustadz Imaduddin yang diundang ke sebuah forum terbuka. Banyak yang menyangka beliau akan ikut memperkeruh suasana, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan tutur kata lembut namun tajam, beliau memberikan jawaban yang membungkam tuduhan dan menggugah hati seluruh hadirin. Apa sebenarnya yang beliau katakan? Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan share channel ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Langit Jakarta sore itu tampak murung, seolah ikut resah oleh hiruk-pikuk dunia maya yang semakin bising. Isu tentang ijazah Presiden Jokowi kembali menyeruak, membelah masyarakat menjadi dua kubu, yang percaya itu palsu dan yang menolak mentah-mentah. Video-video editan bertebaran, potongan-potongan pidato dicomot tanpa konteks, dan nama-nama besar pun ikut terseret dalam perdebatan yang tak berujung. Yang menyedihkan, bukan kebenaran yang dicari, melainkan pembenaran yang diburu demi memuaskan ego politik. Di warung kopi, di ruang dosen, bahkan di majelis taklim, isu ini menjadi bahan obrolan. Suara-suara penuh prasangka berbaur dengan tawa sinis dan tuduhan-tuduhan sepihak. Masa iya presiden bisa lolos kuliah tanpa ada satupun teman sekelas yang kenal? Kata seorang bapak sambil menyesap kopi hitam. Di pojok lain, seorang ibu dengan jilbab merah menyahut, kalau betul asli, kenapa gak dibuka saja semua datanya? Suasana menghangat, opini bercampur emosi. Dan di tengah kebisingan itu, kebenaran terasa kian sunyi dan terabaikan. Sementara itu, di sebuah universitas negeri di pinggiran kota, para mahasiswa tengah menyiapkan sebuah acara diskusi publik bertema, etika politik dan akhlak bangsa. Tak disangka, tema diskusi yang awalnya netral itu tiba-tiba menjadi sorotan setelah media sosial mempermasalahkan siapa narasumbernya, seorang ustadz muda bernama Imaduddin, yang dikenal karena ucapannya tenang tapi tajam, santun namun menusuk nurani. Banyak yang bertanya, mengapa harus seorang ustadz yang bicara soal politik dan ijazah presiden? Namun panitia bersikukuh. Mereka tahu Ustadz Imaduddin bukan sosok sembarangan. Ia adalah alumni Timur Tengah, menguasai filsafat, hukum Islam, dan tafsir. Ia bukan hanya dikenal di pesantren, tapi juga dihormati di ruang-ruang akademik. Di balik sorbannya yang sederhana, tersimpan pemikiran yang dalam dan merdeka. Tak berpihak pada siapapun, hanya pada kebenaran. Dan itulah alasan mengapa forum itu dinanti banyak pihak, baik yang ingin mendengar, maupun yang ingin memancing kontroversi. Hari H pun tiba, aula kampus penuh sesak. Kamera-kamera media lokal dan channel YouTube alternatif berjajar di barisan belakang. Beberapa tokoh oposisi diam-diam hadir, duduk menyamar di antara mahasiswa. Sebuah pertanyaan besar menggantung di udara, apakah Ustadz Imaduddin akan ikut menghantam presiden, atau justru menyuarakan hal lain yang belum terpikirkan. Semua menahan napas. Salah satu panitia mendekati Imaduddin di ruang tunggu. Ustadz, kami tahu ini forum ilmiah, tapi sepertinya isu ijazah presiden akan muncul. Kami harap Ustadz tetap netral. Sang Ustadz hanya tersenyum tipis. Kebenaran tak pernah tunduk pada keramaian. Dan saya tak pernah dibayar oleh opini. Jawaban itu membuat panitia diam terpaku. Ia sadar, Ustadz Imaduddin akan bicara bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk mengguncang nurani yang tertidur. Di detik-detik sebelum naik podium, terdengar suara azan asyar dari masjid kampus. Ustadz Imaduddin menutup Qur'annya perlahan, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Rab, jika ini jalan untuk menyampaikan kebenaran, jangan biarkan lisanku terpeleset oleh hawa nafsu." Ia pun melangkah tenang menuju podium, sementara di luar aula, langit mendung mulai meneteskan hujan gerimis yang terasa seperti isyarat, bahwa hujan kebenaran sedang bersiap menyirami padang tandus fitnah. Kilatan kamera menyambut langkah Ustadz Imaduddin saat ia menaiki panggung sederhana di aula Universitas Negeri Surya Kencana. Suaranya belum terdengar, tapi sorot matanya telah berbicara banyak, tenang, tajam, penuh keyakinan. Para hadirin yang sebelumnya riuh mulai senyap, seolah aura ketegasan dari sosok itu membuat waktu melambat. Sementara di kursi belakang, beberapa tokoh politik yang menyamar mulai mencondongkan tubuh, bersiap merekam setiap kata yang akan keluar dari mulut sang ustadz. Moderator membuka acara dengan nada gugup, menyampaikan tema diskusi dan memperkenalkan pembicara dengan kalimat diplomatis. Namun ketegangan di ruangan itu tak bisa disembunyikan. Aura perseteruan ideologis telah menyusup ke setiap celah udara. Semua tahu bahwa forum ini takkan berjalan seperti seminar akademik biasa,
ada arus besar opini yang tengah mencari arah, dan Ustadz Imaduddin ada di tengah pusarannya. Tiba-tiba, dari deretan kursi mahasiswa, seorang pemuda berjaket alma mater berdiri tanpa diminta. Suaranya lantang, menembus keheningan, "Izinkan saya bertanya langsung, Ustadz. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada pemimpin yang bahkan ijazahnya saja dipenuhi keraguan?" Beberapa mahasiswa bertepuk tangan, sebagian lainnya saling berbisik, dan sebagian lagi mengangkat ponsel, merekam momen yang mereka tahu akan viral. Wajah moderator menegang. Ini bukan sesi tanya-jawab. Ini tantangan terbuka. Beberapa dosen tampak resah, tapi Ustadz Imaduddin tak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Ia memandang si penanya dengan senyum halus, bukan mengejek, tapi menenangkan. Dengan perlahan, ia mengambil botol air mineral di hadapannya, meneguk sedikit, lalu berdiri. Suaranya keluar pelan, namun jelas, "Pertanyaanmu bukan hanya tentang seorang presiden. Itu adalah cermin dari kegelisahan bangsa ini terhadap kejujuran." Ia melanjutkan, "Tapi izinkan saya bertanya balik, apakah engkau bertanya karena cinta pada kebenaran, atau karena benci yang diselubungi dalih?" Ruangan mendadak sunyi. Pemuda itu terdiam, seolah disengat oleh pertanyaan balik yang menusuk ke dalam. Imaduddin kembali duduk, tangannya membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa, dan ia mulai bicara, bukan dengan emosi, melainkan dengan ketegasan yang lahir dari ilmu dan iman. Dakwah bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling jujur menyuarakan nurani. Jika benar ada kecurangan, negara punya mekanisme hukum. Tapi jika tidak, maka fitnah yang kau sebarkan akan menjadi bara di akhirat. Setiap kata seolah palu yang menghantam ruang kosong di hati para pendengar. Mereka mulai mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang terguncang. Dan saat Ustadz Imaduddin menyudahi pernyataan pembukanya, tepuk tangan pun pecah, bukan karena sensasi, tapi karena banyak yang merasa disentil nuraninya. Forum itu yang awalnya ditunggu-tunggu untuk kontroversi, justru berubah menjadi ruang perenungan. Sebagian lawan politik yang hadir pun menunduk, bukan karena kalah argumen, tapi karena sadar, kebenaran kadang tak perlu dibela dengan amarah, cukup dengan kejujuran yang tulus dan tidak berpihak. Suasana di dalam aula berubah. Yang tadinya penuh tegang, kini seperti digantung di antara rasa penasaran dan takjub. Ustadz Imaduddin membuka lembaran kecil mushaf yang usang namun terawat itu. Jemarinya menyentuh ayat yang telah ia hafal bertahun-tahun, namun sore itu terasa begitu relevan. "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binabain fatabayanu," ucapnya lirih namun menggema. Suara itu bukan hanya masuk ke telinga, tapi menusuk ke relung hati yang selama ini diselimuti kebisingan politik. Ia memandang hadirin satu per satu, seolah sedang mencari siapa yang masih memiliki keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. "Jika berita datang dari orang yang kalian ragukan integritasnya, Allah tidak meminta kalian marah, tapi memerintahkan kalian untuk memverifikasi," katanya, pelan tapi menghunjam. Ini bukan sekadar ayat, ini peringatan agar umat Islam tidak menjadi penyambung fitnah. Beberapa mahasiswa yang tadinya mencibir, mulai menundukkan wajah. Mereka tak menyangka, jawaban itu bukan tudingan balik, tapi nasihat yang membuat dada sesak. Salah satu peserta forum, seorang wanita berhijab dengan lencana jurnalis di dadanya, mengangkat tangan. "Ustadz, tapi bukankah masyarakat berhak tahu?" Tanyanya dengan penuh keberanian. Imaduddin mengangguk pelan, lalu menjawab, "Benar. Masyarakat berhak tahu. Tapi kebenaran bukan datang dari viralnya sebuah unggahan, melainkan dari proses yang adil, bukan asumsi sepihak." Ia melanjutkan, "Keadilan sejati lahir dari fakta yang diuji, bukan dari teriakan massa atau kesimpulan yang dipaksa." Tatapan hadirin mulai berubah, bukan lagi menyelidik, tapi penuh kehormatan. Ustadz Imaduddin pun menambahkan, "Hari ini kita mudah percaya pada video dengan musik dramatis, pada editan yang memanipulasi, dan pada narasi yang sengaja dibumbui emosi. Kita kehilangan kemuliaan berpikir, karena tergoda menjadi hakim sebelum melihat bukti." Kalimat itu membuat seorang dosen senior yang duduk di barisan depan meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena malu pada dirinya sendiri. Bahkan di zaman Nabi, ketika Aisyah difitnah dalam peristiwa Haditsul Ifk, Allah tidak langsung membela, tapi menurunkan perintah agar kaum beriman tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Bayangkan, seorang istri Rasul pun tidak langsung dibela, karena Allah ingin mendidik umat agar lebih hati-hati dalam berbicara. Aula itu seketika sunyi,
hanya suara kipas angin tua yang terdengar, berputar lambat seperti menyaksikan betapa sunyinya kebenaran di tengah hiruk-pikuk zaman. Beberapa mahasiswa mulai meletakkan ponsel mereka. Tak ada lagi yang sibuk merekam. Mereka tersihir oleh ketulusan. Forum yang awalnya disangka akan menjadi panggung perdebatan panas justru berubah menjadi majelis ilmu. Bukan karena gelar sang ustadz, bukan pula karena posisinya, melainkan karena apa yang keluar dari lisannya terasa jujur dan tak berpihak. Kebenaran yang ia sampaikan, bukan untuk membela siapa-siapa, tapi untuk menjaga umat dari dosa berjamaah. Dan ketika Ustadz Imaduddin menutup musyafnya, ia berucap, jika kita ingin pemimpin yang jujur, maka rakyatnya harus lebih dahulu belajar jujur. Jangan mendesak kebenaran dari orang lain, sementara kita sendiri menolak untuk berpikir jernih. Ruangan itu hening, bahkan mereka yang tadinya datang dengan agenda tersembunyi pun mulai gelisah. Karena tak ada yang bisa membantah kebenaran, jika ia disampaikan dengan keikhlasan. Setelah jeda singkat, Ustadz Imaduddin kembali berdiri. Sinar matahari sore yang menerobos kaca jendela memantulkan bayangannya ke dinding aula, membuat sosoknya tampak 2 kali lebih besar. Suaranya terdengar lebih mantap dari sebelumnya. Saudaraku, akhlak dan hukum adalah 2 sayap keadilan. Jika salah satunya patah, maka negara akan terbang pincang menuju kehancuran, ucapnya dengan nada berat yang membuat ruangan kembali mencekam. Ia lalu mengangkat sebuah map coklat yang semula diletakkan di sisi kursinya. Ini bukan ijazah, ini contoh berkas hukum, katanya sambil memperlihatkan lembar-lembar dokumen kosong. Jika seseorang dituduh memalsukan dokumen, apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan bukti, mengajukan gugatan ke pengadilan, dan membiarkan hukum bekerja. Bukan menghukumnya di media sosial, bukan menuduh tanpa proses. Kata-katanya, bagai tamparan bagi mereka yang terbiasa menyebar opini tanpa dasar. Beberapa peserta mulai gelisah, termasuk seorang aktivis yang sejak awal datang dengan niat menjatuhkan narasi sang ustadz. Ia berdiri dan berkata, tapi ustadz, bukankah rakyat punya hak mengungkap kejanggalan? Imaduddin menatapnya tajam namun tetap ramah. Mengungkap, silakan, tapi bukan dengan mencaci, bukan dengan fitnah. Ada jalur hukum, ada ruang konstitusi. Jangan mencampur-adukkan kebebasan berbicara dengan kebebasan menuduh. Suara lirih dari tengah aula terdengar, tapi kalau pengadilan dianggap berpihak, apa yang bisa kita percaya? Pertanyaan itu menggantung, membuat banyak kepala mengangguk. Ustadz Imaduddin mendekatkan tubuhnya ke mikrofon, lalu berkata, jika kalian tak lagi percaya pada hukum, maka yang kalian panggil bukan kebenaran, tapi kekacauan. Dan jika kekacauan kalian anggap solusi, maka bersiaplah hidup tanpa keadilan selamanya. Ia pun mengutip pernyataan Umar bin Khattab, kalau ada rakyat yang mencuri karena lapar, maka pemimpinnya yang harus bertanggung jawab. Tapi jika rakyat mencuri kehormatan orang lain dengan fitnah, maka siapa yang akan kita salahkan? Ucapan itu menggetarkan aula. Para peserta terdiam, menyadari bahwa dalam keinginan membela keadilan, mereka tanpa sadar telah meninggalkan etika paling dasar. Langit di luar mulai gelap, seakan menyiratkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam terang. Kita hidup di negeri hukum, lanjutnya, tapi kita lupa memelihara akhlak. Kita bangun gedung pengadilan, tapi kita biarkan ruang hati kita rusak oleh dendam dan kebencian. Ia menatap ke barisan mahasiswa, kalau ingin perubahan, bangunlah bukan hanya orasi, tapi juga akhlak yang jernih. Jangan jadi generasi yang cerdas berselancar di internet, tapi tenggelam dalam kebencian. Dan saat azan maghrib mulai berkumandang dari masjid kampus, Ustadz Imaduddin menunduk pelan. Waktu kebenaran mungkin terasa lambat, ucapnya, tapi ia selalu datang tepat saat nurani tak lagi bisa ditipu. Dengan langkah pelan, ia kembali duduk. Namun keheningan yang ia tinggalkan terasa seperti gelombang besar yang menghantam dinding ketidaktahuan. Usai azan berkumandang, tak satu pun peserta meninggalkan ruangan. Padahal biasanya, saat azan menggema, sebagian akan keluar, sibuk mengejar waktu salat atau pulang lebih awal. Tapi hari itu berbeda, seolah semua sadar, mereka sedang menjadi saksi bukan sekadar ceramah, melainkan pembukaan tabir ketidaktahuan yang selama ini diselimuti amarah dan dugaan. Ustadz Imaduddin menunduk sejenak, lalu menatap hadirin dengan pandangan dalam. Apa yang kalian perdebatkan hari ini bukan tentang seseorang bernama Jokowi, ucapnya. Tapi tentang kita semua. Tentang mentalitas sebuah bangsa yang mulai terbiasa dengan prasangka dan lupa mencari bukti. Seseorang dari barisan belakang terlihat mengusap wajahnya. Bukan karena kantuk,
tapi karena air mata yang sulit ditahan. Kata-kata sang ustadz seperti menyayat kesadaran yang selama ini tertidur. Apakah kalian sadar? Lanjutnya, kita lebih cepat percaya pada meme daripada maklumat resmi. Kita menyebar video 1 menit lalu menyimpulkan hidup seseorang hanya dari potongan itu. Lalu kita merasa benar, merasa lebih tahu, dan mengutuk siapapun yang tak sependapat. Ia berjalan pelan ke sisi panggung. Kalau kalian ingin negara ini bersih, jangan mulai dari istana. Mulailah dari layar ponsel kalian. Apa yang kalian sebarkan, kebenaran atau kebencian? Kalimat itu menghunjam. Tak ada yang menyangka bahwa serangan balik dari seorang ustadz bukan berupa dalil atau debat, melainkan introspeksi tajam yang membuat dada sesak. Jika seorang presiden harus membuktikan keasliannya di pengadilan, maka rakyat pun harus membuktikan bahwa mereka layak dipimpin, katanya tegas. Bagaimana kita bisa menuntut pemimpin yang jujur, jika kita sendiri memulai hari dengan menyebar fitnah? Ia berhenti bicara sejenak, sunyi menyelimuti ruangan. Hanya deru AC tua yang terdengar, seakan menegaskan betapa sunyinya hati ketika terpapar kenyataan yang pahit namun jujur. Tiba-tiba, seorang mahasiswa yang sejak tadi duduk membungkuk mengangkat tangan. Suaranya bergetar, "Ustadz, saya salah satu yang menyebarkan video soal ijazah itu, saya tidak tahu apakah itu benar. Saya cuma ikut-ikutan." Suasana aula seketika seperti membeku. Semua menoleh ke arah pemuda itu. Tapi Ustadz Imaduddin tersenyum, bukan karena puas, tapi karena itulah yang ia tunggu, keberanian mengakui kesalahan. "Engkau lebih mulia daripada 1000 orang yang merasa paling benar," jawab sang ustadz lembut. "Sebab engkau jujur, dan kejujuran adalah awal dari segala perubahan." Ia melangkah mendekati pemuda itu, lalu menepuk pundaknya perlahan. "Ingatlah, musuh utama kita bukan kebohongan orang lain, tapi kebohongan yang kita pelihara dalam hati sendiri." Malam pun turun perlahan di luar sana, tapi cahaya dalam aula itu justru semakin terang, bukan dari lampu, tapi dari percikan kesadaran yang menyala satu persatu. Forum yang awalnya dipenuhi kecurigaan dan motif politik berubah menjadi ruang taubat intelektual. Sebab saat kebenaran diucapkan dengan tulus, ia tidak hanya membantah, tapi menyembuhkan. Sesudah pernyataan jujur dari sang mahasiswa, suasana berubah drastis. Tak ada lagi sikap sinis, tak ada lagi suara menggugat. Aula itu seperti sebuah ruang pengakuan, tempat hati-hati yang sebelumnya keras kini mulai melembut. Ustadz Imaduddin tetap berdiri, tapi kali ini tak lagi sebagai pembicara, melainkan sebagai cermin yang menampakkan luka moral bangsa. Ia tidak menggurui, tidak menghakimi. Ia hanya mengangkat nurani yang selama ini dikubur oleh kebisingan zaman. Seorang dosen perempuan, yang sejak awal terlihat mencatat dengan serius, mendadak berdiri. Matanya berkaca-kaca, suaranya serak menahan haru. "Ustadz, saya sudah mengajar 20 tahun. Tapi hari ini, saya merasa seperti murid. Murid dari kebijaksanaan yang tak tertulis di buku, tapi tertulis di jiwa." Ia menangis, tak sedikit pun malu, dan tangis itu menjalar. Dari satu sudut aula ke sudut lainnya, pelan-pelan, suasana berubah menjadi ruang penyembuhan. Ustadz Imaduddin hanya mengangguk. Ia tidak merayakan tangisan itu. Baginya, air mata bukan kemenangan, tapi pertanda bahwa ada hati yang kembali hidup. "Saya bukan siapa-siapa," katanya perlahan, "saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya kalian sudah tahu, tapi mungkin kalian lupakan karena terlalu sibuk berdebat, membenci, dan menilai orang lain." Kalimat itu menggema, seperti ayat sunyi yang terselip di antara hiruk-pikuk politik dan gosip digital. Seorang wartawan muda yang sedari tadi sibuk menulis, kini menutup laptopnya. Ia terdiam lama sebelum akhirnya bersuara, "Ustadz, kalau semua jurnalis bisa mendengar ini, mungkin berita kita tak akan lagi jadi bahan adu domba. Kami kejar tayang, tapi sering abai pada kebenaran." Kata-kata itu tidak mengundang cela, justru disambut anggukan simpati dari hadirin. Satu persatu, orang-orang mulai berdamai, bukan dengan orang lain, tapi dengan nurani mereka sendiri. Tanpa diminta, beberapa peserta mengangkat tangan, bukan untuk bertanya, melainkan untuk meminta maaf. Ada yang menyatakan penyesalan karena terbawa arus fitnah, ada yang mengaku menjadi bagian dari buzzer politik, dan ada pula yang selama ini diam tapi dalam hatinya menyimpan prasangka yang mengendap. Semua pengakuan itu diterima oleh Ustadz Imaduddin dengan keheningan. Ia tahu, pencerahan sejati bukan datang dari argumentasi, tapi dari keberanian mengakui kesalahan. Waktu semakin malam,
Lampu aula mulai meredup, menyisakan cahaya temaram yang justru menambah syahdu suasana. Lihatlah, ucap sang ustadz sambil menatap ke arah langit-langit, yang kalian tuduh hari ini mungkin tidak merasa terguncang. Tapi hati kalian sendiri yang menanggung dosa dari tuduhan itu. Ia lalu tersenyum tipis. Kalian bisa membenci, tapi kebencian tidak pernah melahirkan cahaya. Di akhir sesi, Ustadz Imaduddin tidak menutup dengan doa panjang atau pernyataan heroik. Ia hanya berkata, semoga setelah ini, kita tidak lagi bicara soal siapa yang benar, tapi bagaimana caranya agar kita semua tidak salah. Kalimat itu sederhana, tapi tak seorang pun berani mengeluarkan suara sesudahnya. Mereka tahu, malam itu mereka tidak pulang dengan ilmu, tapi dengan keinsafan yang mungkin tak akan mereka temui lagi di forum manapun. Usai forum berakhir, aula yang semula gemuruh berubah senyap. Tak ada teriakan yel-yel, tak ada perdebatan panas, hanya langkah-langkah pelan yang meninggalkan ruang dengan kepala tertunduk. Banyak peserta masih terpaku di kursinya, seolah belum rela keluar dari atmosfer kejujuran yang baru saja mereka hirup. Beberapa menyalami Ustadz Imaduddin dengan mata basah, namun sang Ustadz menolak dipuji. Jangan jadikan aku simbol, jadikan nurani kalian pedoman, ucapnya tenang. Di luar aula, gerimis turun perlahan. Seolah langit pun ikut menyeka luka-luka batin yang tadi dibuka. Seorang jurnalis senior mendekati panitia, memohon salinan rekaman acara itu. Ini harus disiarkan, bukan demi rating, tapi demi menyadarkan negeri yang mulai kehilangan malu, katanya, penuh kesungguhan. Tak ada yang menyangka, forum yang awalnya diprediksi jadi ajang saling serang malah menjadi titik balik bagi banyak orang yang hadir. Esok harinya, potongan video ucapan Ustadz Imaduddin tersebar luas. Namun berbeda dari biasanya, kali ini video itu bukan viral karena kontroversi, melainkan karena menyentuh hati. Bahkan mereka yang semula keras menyerang, diam-diam membagikan video itu dengan caption penuh refleksi. Tak sedikit yang menulis, hari ini aku merasa ditampar bukan oleh orang, tapi oleh kebenaran yang selama ini aku abaikan. Undangan dari berbagai daerah pun mengalir. Bukan dari tokoh politik, tapi dari sekolah, pesantren, dan komunitas mahasiswa. Mereka tak meminta Ustadz datang untuk membela pihak tertentu, melainkan untuk menyuarakan akhlak yang mulai terkubur dalam ambisi dan opini liar. Namun Ustadz Imaduddin memilih diam. Ia tidak mengejar panggung. Ia lebih memilih kembali ke pesantrennya yang sederhana, menanam cabai di ladang kecil dan mengajar tafsir kepada santri-santri muda. Suatu malam, ia ditanya oleh salah seorang muridnya, mengapa Ustadz menolak semua undangan setelah forum itu. Sang guru tersenyum, menatap langit yang gelap, lalu berkata lirih, karena tugas saya bukan mengumpulkan tepuk tangan, tapi menanam benih-benih akhlak di hati yang mau menerima. Biarlah orang-orang yang mendengar menyebarkannya sendiri. Kalimat itu menggambarkan bahwa ia bukan pembicara, tapi penyemai kejujuran. Dan benar saja, seiring waktu, ucapan-ucapannya menjadi rujukan di berbagai forum diskusi dan khutbah Jumat. Tak sedikit pemuda yang menghapus unggahan-unggahan lama mereka karena tersadar. Tak jarang pula, guru-guru memasukkan nama Ustadz Imaduddin sebagai contoh tokoh dakwah kontemporer yang tidak hanya berbicara, tapi menghidupkan kesadaran. Ia tidak mencetak sensasi, namun menciptakan pengaruh yang abadi. Jejak itu memang tak tertulis di buku sejarah, tidak masuk ke kurikulum resmi, apalagi headline media nasional. Tapi ia menetap dalam hati mereka yang mendengar dengan tulus. Sebab seperti air hujan yang tak berisik tapi menumbuhkan benih, kata-kata Ustadz Imaduddin hidup sebagai pengingat, bahwa di tengah zaman gaduh dan penuh prasangka, masih ada suara jernih yang tak bisa dipadamkan, dan tak akan pernah terhapus.